Lah makanya ngaku mahabbah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi kok enggak mahabbah pada ahli bait, ya lucu. Ya kan? Sama kita katanya mahabbah sama guru kita, kiai kita, sama putranya enggak mau mahabbah, enggak mau cinta. Sama putra-putrinya mamanya, sama keluarganya enggak, malah memusuhi. Kan ya lucu kan? Makanya Masya Allah. Kalau kam abroat wasiban bilam sirrohatuhu wa atlaqat arribam miribqatil lamami. Kita itu kalau baca burdah pas itu sambil membayangkan, berharap muka-muka walaupun dalam mimpi, siapa tahu kita nanti dipegang dadanya langsung kolbin salim, bersih hatinya. Itu yang kita harapkan. Ini juga pembahasan dalil, kita bicara tentang dalil atau tentang fitrah cinta. Fitrah cinta. Tentang fitrah cinta. Kalau kita bicara tentang fitrah cinta, kalau dalil jelas ya, mahabbah ahlul bait itu ya di Quran aja ada. Qul as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Ya. Mawaddah itu kan sabatul mahabbah. Cinta yang kokoh, bukan hanya cinta, yang kokoh. Ini yang dituntut untuk kita laksanakan. Terus hadis-hadis ini saya tunjukkan kitabnya. Mana ya tadi? Nah ini kitab Ihyaul Mayyit karya Imam Suyuti. Ini banyak di online, insya Allah banyak. Dan kalau nyari PDF sekarang kan kitab apa saja ada. Ngirit. Nah ini hadis-hadis kumpulan tentang cinta, keutamaan ahli bait, bahaya membenci, menyakiti, gawatnya membenci dan menyakiti. Nah, kalau cuman hadis-hadis saja. Kalau pengen lebih lebih dalam lagi, ini Asyaraful Mu'abbad di Ali Muhammad, ini karya Syekh Yusuf An-Nabhani. Ini ada cerita-cerita pengalaman orang yang mencintai, pengalaman orang yang membenci dan lain-lain. Dan ada cerita para ulama bagaimana beliau-beliau mencintai ahli bait. Itu kalau dalil ya. Kita yang saya kembali lagi masalah fitrah. Kalau fitrahnya cinta itu mesti mencintai segala hal yang ada kaitannya dengan orang yang dicintai. Itu tidak bisa dipungkiri. Contoh paling mudah, orang umpamanya sangat mengidolakan siapa, umpamanya tokoh sepak bola itu siapa yang terkenal? Umpamanya Messi, kalau ini Messi ya, atau itu Ronaldo. Itu kalau memang benar-benar cinta banget, coba perhatikan orang yang gibol-gibol itu. Sampai beli kaos saja harus yang sama. Nomornya harus sama. Beli sepatu bola saja tiru-tiru yang dicintai. Itu fitrahnya mahabbah. Memang wataknya mahabbah begitu, segala hal yang disukai. Coba itu dulu. Waktu siapa Ronaldo beritanya menyingkirkan minuman apa itu? Wah, itu kan langsung turun. Muhibinnya itu langsung tidak mau beli, itu langsung turun pemasukannya. Coba itu mahabbah itu begitu. Lah makanya ngaku mahabbah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi kok tidak mahabbah pada ahli bait, ya lucu. Ya kan? Sama kita katanya mahabbah sama guru kita, kiai kita, sama putranya enggak mau mahabbah, enggak mau cinta. Sama putra-putrinya mamanya, sama keluarganya enggak, malah memusuhi. Kan ya lucu kan? Itu fitrahnya cinta sudah tidak masuk akal. Berarti dalam klaim cintanya itu ada yang tidak beres lah, ada yang tidak beres. Itu kalau kita bicara fitrah cinta. Makanya itu ada Majnun itu apa? Yang bersair apa itu? Amuru ala diyari diyara layla. Terus apa ini? Uqabilu dal jidari wa dal jidari fama hubbu diyari syaghafna qalbi walakin hubbu man sakanat diyar. Majnun itu saking gilanya sama Laila itu datang ke desa Laila itu mencumi tembok rumah-rumahnya. Coba cintanya sama siapa? Laila. Sama Laila. Cuman kan ini rumahnya Laila. Tetap dicium aja. Ada lagi. Ini juga Majnun lagi. Majnunnya Bani Amir. Ini disebutkan di kitabnya Syekh Yusuf, juga nukil dari kitabnya Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Itu ada Majnun itu bersair begini. Uhibbu li ajliha sudan hatta uhibbu li hubbiha sudal kilab. Saya karena mencintai Laila,
Akhirnya karena cinta sama Laila, akhirnya saya pun mencintai semua orang berkulit hitam, orang Sudan. Karena Lailanya ini kulit hitam. Pokoknya kalau lihat orang hitam, ingat kekasihnya. Akhirnya setiap ada orang hitam, dia cinta. Ini satu rumpun berarti, satu rumpun. Ini fitrah cinta itu begitu. Tidak mungkin lah kalau tidak seperti itu. Artinya kalau belum seperti itu ya berarti belum sempurna lah. Cintanya belum sempurna. Ini kalau kita tinjau dari fitrah cinta. Sampai itu kalau diceritakan Majnunnya Bani Amir itu bersair uhibbu li hubbiha li ajliha sudan hatta uhibbu li hubbiha sudal kilab. Itu saat itu kenapa? Sampai saya itu mencintai anjing hitam. Gara-gara ada keidentikan sama-sama hitamnya. Terus apa ya? Kesing-kesing yang hitam lah mungkin carinya. Pokoknya ketu ya sukanya ketu hitam karena kekasihnya warnanya hitam. Ini fitrah cinta. Itu saat itu dia itu digigiti anjing itu, tapi malah disayang-sayang anjingnya. Karena yang dia bayangkan bukan anjing yang menggigit, yang dia bayangkan ini hitamnya Laila. Nah ini fitrah. Kalau kita bicara masalah fitrah, kalau dalil banyak sekali tentang mahabbah ahlil bait. Tapi Nabi apakah juga memerintahkan untuk mencintai? Oh jelas, pasti. Ini hadis-hadisnya banyak sekali. Ada, oh ini ya. Salah satu jadi di bait. Salah satunya saja ya. Ya. Itu ada adibu auladakum ala salasih solid. Didiklah anak-anak kamu berdasarkan 3 hal, 3 khisal, 3 pakerti lah, 3 baik. Dengan dasar pondasinya 3 ini. 1 hubbi nabiyikum. Untuk mendidik anak itu dasari dengan cinta kanjeng Nabi, cinta nabimu. Yang kedua, wahubbi ahli baitihi, cinta ahli baitnya. Baru wa qiraatul Quran. Jadi nek pengen sukses mendidik anak itu, ini metode tarbiyah nabawiyah. Metode ini benar-benar telah disampaikan berdasarkan riwayat para ulama oleh kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diperhatikan, diperintahkan. Ya banyak sekali di sini, banyak sekali. Termasuk di sini ada, coba ini ada asbatukum ala sirat asyaddukum hubban li ahli baiti wa ashabi. Orang yang nanti di sirat setelah kiamat. Sirat itu kan fitnah terakhir ya, sebelum pintu surga. Sebelum sirat kan ada hisab, ada mizan, ada macam-macam. Sirat ini sudah entek-entekan. Mungkin hampir terakhir atau terakhir lah. Itu yang paling kokoh di sirat itu nanti, yang paling selamat, paling kokoh di sirat, asyaddukum hubban li ahli baiti. Yang paling dahsyat cintanya pada keluargaku. Wa ashabi, dan para sahabatku. 2 loh ya. Jangan seperti orang sebelah ngaku cinta kanjeng Nabi berani sama sahabat. Nah, tidak jadi itu. Termasuk sahabat. Sahabat. Asyaddukum hubban li ahli baiti wa ashabi. Nah ini masalah dalil. Nah kalau ini ada berapa ini? Tak hitung ya jumlahnya. Ada 60 hadis di sini tentang ahli bait. 60 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhu. Itu kalau dalil. Kalau cerita ya, cerita saja ya, biar sedikit kan. Dulu ini saya pengen menyampaikan tentang cinta ahli bait dan sahabatnya itu seperti apa ya, 2 sisi uang yang tidak boleh dipisahkan, tidak boleh dipisahkan. Itu kalau ahli sunnah kan mesti begitu. Contoh manfaatnya ahli bait ini ya. Manfaatnya ahli bait ini yang bentuk contoh cerita, pengalaman real, kenyataan yang diceritakan ulama dalam kitab Syaraful Mu'abbadin, saya Yusuf Nabhani. Tak bacakan ya. Jenengan kenal Raja Timur Leng, pernah baca sejarahnya? Nah, jenengan googling saja. Sebenarnya sebelum cerita ini ngerti dulu Timur Leng itu seperti apa. Karena ini tokohnya nanti di sini, tokoh dalam cerita ini. Timur Leng itu kan kejam, bengis sekali, ambisius, sadis, korbannya kan banyak sekali. Ya sudah Islam sih, korbannya banyak sekali. Sampai itu kalau tidak salah itu zaman dinasti Abbasiyah atau apa ya, itu
kalau zaman Harun ar-Rasyid itu kan ada Abu Nawas ya yang terkenal dalam cerita-cerita. Kalau zaman Timurleng itu ada Nasruddin Khoja. Itu yang terkenal, Masjid lucu ya. Kalau dulu di Baghdad ada cerita Harun ar-Rasyid, ada sosok yang terkenal namanya siapa? Abu Nawas ya, Abu Nuwas. Kalau zaman Timurleng ini ada sosok yang mirip-mirip Abu Nuwas juga. Mungkin Majdup yang lucu mungkin. Memang dalam cerita-ceritanya saya pernah baca bukunya, tapi buku bukan kitab. Cerita-cerita Nasruddin, entah itu ada beneran atau enggak. Nah, Nasruddin Khoja ini waktu bertemu Raja Timurleng itu ngomong sama Nasruddin, wahai Nasruddin, kalau Raja Abbasiyah itu kan gelarnya ada yang Al-Mu'tasim Billah, ada yang Al-Mutawakkil Allah, wah ada Allah-Allahnya gitu, Tasim Billah, Mutawakkil Allah dan seterusnya. Kira-kira gelar apa yang pantas untuk saya? Nasruddin Khoja itu jawabnya, kalau kamu pantasnya Naudzubillah. ini guyonnya Nasruddin, kritik halus. Artinya saking gitu loh. Memang dalam sejarahnya ya wallahu alam ya, tapi kalau dalam yang tertulis di versi sejarahnya memang Masya Allah apa ya, diktator banget Timurleng ini. Tapi coba perhatikan, saya bacakan cerita ini yang ini di kitab Syaraf Mu'abbad. Tapi naskahnya sudah saya tulis di sini di Ihyaul Mayyit. Tak bacakan ya. Ini pertama cerita dari Syekh Zainuddin Abdurrahman, Baghdad. Ini cerita ini bersumber dari ya kanlah pejabat-pejabat tingginya, pejabat dekatnya Timurleng. Timurleng itu waktu sakit yang mendekati mati itu wajahnya menghitam, sulit itirab, ya mungkin sakaratnya berat sekali, wajahnya menghitam. Setelah itu sadar, sampai tidak sadar terus sadar. Setelah sadar ditanyakan sama yang di sampingnya, kamu kenapa? Jadi sempat kesulitan sakaratnya, tapi ini belum mati. Terus ditanya, setelah sadar ditanya, tadi malaikat azab itu datang mendatangi saya, faja'a Rasulullah SAW faqala lahum idhabu anhu. Jadi saya itu mau dihabisi sama malaikat azab, tiba-tiba Rasulullah SAW datang. Setelah datang Kanjeng Nabi dawuh dalam itu, idhabu anhu fa innahu kana yuhibbu dzurriyyati wa yuhsinu ilaihim. Kamu pergi, para malaikat disuruh pergi. Oh jadi siksa, cara Jawa ini begitu. Oh jadi siksa begitu. Lu ngono, nyingkir. Idhabu. Dia itu bagaimanapun dia itu mencintai dzurriyyahku dan selalu berbuat baik pada mereka. Barokahnya mahabbah pada keturunannya Kanjeng Nabi, berbuat baik pada keturunannya Kanjeng Nabi. Seorang Timurleng sing wis seperti itu itirab, menghitam, akhirnya tetap disyafaati, diusir malaikat adab itu. Nih, terus dalam riwayat lain ini dari An Syamsuddin Al-Khalidi, ada sebagian orang soleh sing mimpi bertemu, melihat Kanjeng Nabi SAW. Mimpi ini ulama mimpi, orang soleh. Nah, saat mimpi itu kok melihat ada Timurleng di sampingnya. Loh, Timurleng ibaratnya tokoh diktator kok bisa duduknya di samping Kanjeng Nabi? Kan ini aneh ya kan? Akhirnya dia karena mungkin ya karena yang dilihat keburukannya Timurleng, mungkin ulama itu terus langsung saja ngomong keras sama Timurleng. Wasolta ilahuna ya aduallah. Loh, kamu kok bisa sampai di sini, wahai musuh Allah? Ngapain kamu di sini? Padahal itu ada Kanjeng Nabi. Akhirnya dijawab sama Kanjeng Nabi SAW dalam mimpi itu, ilaika ya Muhammad, fa innahu kana yuhibbu dzurriyyati. Ini yang mimpi kelihatannya namanya Muhammad. Kamu ilaika, jadi menjauhlah. Berarti tidak usah ngurusi dia. Fa innahu kana yuhibbu dzurriyyati. Jadi koyok-koyok kedudukan seperti itu karena dia mencintai dzurriyyah. Insyaallah ini syafaatnya beliau.
mahabbah kepada ahli baitnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbuat baik kepada ahli baitnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau pengen jelas di kitab Syaraf Al-Mu'abbad, ini halaman 116. Syaraf Al-Mu'abbad Syekh Yusuf An-Nabhani. Ini cerita ya, kalau tadi dalil ya, ini cerita. Satu lagi bahwa sesuai hadis tadi, mahabbah kepada Kanjeng Nabi itu harus dibarengi dengan mahabbah kepada sahabat, tidak boleh. Seperti orang yang non ahli sunnah mengumpat Sayyidina Bakar, mengumpat Sayyidina Umar, Sayyidah Aisyah, itu tapi mengklaim muhibbinnya ahlul bait. Itu mahabbah cap apa seperti itu? Mahabbah model apa seperti itu ya kan? Nah, ini ada cerita bahwa model seperti itu di samping ada apa? Ada hadisnya tentang larangan ya, tentang bukti sahabat. Tapi ini ya saya mau cerita masalah cerita seseorang sing ben tambah mantap saja. Kan tadi dalil-dalil sudah ya, cerita sekarang. Cerita ini ceritanya Syekh Ridwan As-Samman. Saman atau As-Samak ini. Ini juga sama di kitab, oh enggak, ini di kitab Sa'adatud Darain. Kitabnya Syekh Yusuf tapi enggak ada di sini. Ini ceritanya begini. Ada seorang Syekh Ridwan ini cerita, saya kanali jarun fi mangzili wasuki. Ringkasnya saja ya. Saya punya tetangga rumah dan di pasar juga bertetangga. Ini suka mengumpat yashtumu Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Saking seringnya mengumpat. Akhirnya sempat yo pegel kita orang ahli sunnah kerungu seperti itu kan yo mungkin pegel, sempat panas lah, dialog panas. Akhirnya dialog panas, berdebat, engkel-engkelan. Akhirnya saya pulang ke rumah, fansorof tu ila mangzili wa ana maghmumun hazin. Saya susah, sedih, ditonggo koyo ngoten kelakuane. Akhirnya saya tidur, fanum tuh. Saya tidur sampai saya enggak sempat makan, watartul asya. Saya enggak makan malam. Seturu, saking sedihnya, habis debatan mungkin. Akhirnya mimpi ini, kok mimpi apa? Tidur ini berbuah anugerah. Karena membela kehormatan Sayyidina Bakar dan Sayyidina Umar. Berbuah anugerah. Dalam mimpi beliau melihat Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu juga mimpi, terus fakultu. Dalam mimpi itu beliau curhat sama Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, fulanun jari fi mangzili wa fi suki yasubbu ashabuka. Tetanggaku itu fulan, di rumahku ya di pasar itu mengumpat sahabatmu. Kanjeng Nabi dawuh, man min ashabi? Siapa sahabatku yang diumpat? Terus matur, kultu Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Bakar dan Sayyidina Umar. Kanjeng Nabi terus dalam mimpi itu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudh hadhil mudiyah fadhbahhu bihi. Dikasih belati, mudiyah, pisau, ambil ini, beleh. Tapi dalam mimpi ini, beleh itu apa ya bahasa Indonesianya? Ya sembelih. Fadhbahhu bihi. Fara'aitu ka'anna yatikut aswabaha min dami. Dalam mimpi itu saya seperti gubrat darah. Karena tapi ini belahnya dalam mimpi, tidak kenyataan. Terus akhirnya ngelilir. Setelah selesai bangun karena ini tetangga, bangun langsung dengar ada suara teriak-teriak di rumahnya yang mengumpat itu loh, yang mengumpat Sayyidina Bakar dan Sayyidina Umar. Teriak-teriak. Setelah ditanya, ada apa? Falamma asbahna, setelah pagi, nadartu faidan setelah ditanya ternyata di situ ada berita lelayu cara Jawa nih. Fulan yang mengumpat itu mati betul. Padahal ini dalam mimpi dibelehnya, tapi itu dia mati. Setelah mati sebagai tetangga dan tangan datang dilihat, mayatnya dilihat. Falamma asbahtu nadartu faidan khattu maudi'idz dzibha atau maudi'idz dzabha. Maudi'idz dzabha. Setelah saya lihat ternyata ada garisnya. Tempat saya sembelih itu ada garisnya persis. Cuma garis saja. Garis saja. Tapi dia mati.
Ya ini mau terima atau enggak, ini disebutkan sejarah itu disebutkan dalam kitab. Ya ini semakin menambah kita yakin bahwa mahabbah alil bait sama mahabbah sahabat ini seperti dua sisi mata uang, tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Nih. Kalau membenci, ini ada ishtadda ghadabullah alaman adzani fi itrati. Gusti Allah itu sangat murka kepada orang yang menyakiti keluargaku. Ada lagi saya, karena ini banyak sekali. Nah ini, coba. Ini hadis akhrajat Tabrani fil Awsat an Jabir bin Abdullah. Ini dalam kitab yang sama, kitab Jami' Suyuti Ihyaul Mayyit. Ayuhan nas man abghadana ahlal bait hasyarahullahu ta'ala yaumal qiyamah yahudiyan. Insyaallah. Jadi wahai manusia, siapa benci kepada kami para ahli bait, maka dia akan dikumpulkan nanti sebagai Yahudi di akhirat. Tapi ya memahami hadis seperti ini tentu ya, cara ulama hadis-hadis ancaman tentang benci ahli bait itu cara ulama kan banyak hadisnya lah, banyak sekali hadisnya. Itu diarahkan itu kalau bencinya karena ada darah Nabi di situ, maka itu yang Yahudian, yang ada yang bahasanya kufur atau bagaimana, ada yang bahasa-bahasa seperti itulah, bahasa-bahasa. Nah, kalau bukan karena darah dagingnya, jadi bencinya karena mungkin perbuatannya. Nah, ini ya tetap tidak baik. Ini tidak sampai ke tingkat kufur itu, tidak sampai. Tapi kalau bencinya karena ada darahnya Kanjeng Nabi, ini malah benci, ya berarti kan dia benci Kanjeng Nabi. Nah, itu arahannya hadis-hadis tentang sampai itu menurut ulama. Ini kalau saya baca, tak baca. Jadi anna jami'a ma warada anis syari' mimma fihi wasful mubghid li Quraisyin awil Arab awil albait aw sabihim awil ghuslahum bil kufri awin nifaq aw nahwima fa huwa mahmulun ala ma idza kana dzalika li kauni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum wa kaunuhum jinsahu wa hizbahu wa ahla baitihi. Jadi ya begitu. Kalau bencinya itu karena itu sebagai keturunan Nabi, karena Nabi bagian dari mereka, karena Nabi jenis mereka, karena Nabi adalah keluarga mereka, maka bencinya kepada Ahlul Bait ini bisa menyebabkan kufur, nifak, dan seterusnya. Amma idza kana al-bughdu wa nahwuhu limaknan akhar la ta'alluqa lahu bil jinsiyah wal hisbiyah wal ahliyah faqad yakhtalifu hukmuhu. Hukumnya akan berbeda. Kalau karena mungkin karena selain itu, karena perbuatan atau karena apa, itu akan berbeda. Hukumnya tidak sampai kufur maksudnya. Ya cuman itu ya tidak baik. Kita jangankan kepada Ahlul Bait, kita kepada sesama muslim saja itu kan dianjurkan untuk tidak membenci, ya kan. Wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu, itu kan dianjurkan seperti itu. Apalagi kalau di Ihya juga ada kan masalah hikdun, bahaya hikdun kan penyakit hati, maksiatnya hati. Islam Taufik kan juga ada, apalagi kepada Ahlul Bait. Itu maksiat begitu saja. Ya, ini seperti yang di sini tadi ya. Ini saya ambilkan dari kitab Insan Kamil saja. Ini cerita cinta berubah dari benci berubah dari cinta ya. Ini yang sahabat Fudalah bin Umar. Ini saya bacakan saja bahwa waktu Kanjeng Nabi itu di Mekah terus melakukan tawaf, Fudalah ini dendam. Sayyidina Fudalah ini belum Islam, dendam, pengen membunuh Kanjeng Nabi. Aroda Fudalah ayaktulahu. Setelah mendekat, ini kalau dalam riwayat lain nguntit dari belakang. Tapi Kanjeng Nabi kan punya wahyu. Ketika sudah dekat, noleh Kanjeng Nabi. Maksudnya menghadap ke sana. Ada yang mengatakan begitu. Tapi kalau yang di kitab Insan Kamilnya Abu Yazid Muhammad, ini tidak ada cerita itu. Pokoknya mau membunuh, setelah dekat, Kanjeng Nabi
sudah ngerti, sadar aslinya mau dibunuh ngelimpe, nah, cara Jawa apa yang ngelimpe itu ya. Terus akhirnya Fudolah ya. Qala na'am Fudolah ya Rasulullah. Iya saya Fudolah ya Rasulullah. Coba ini orang yang mau membunuh tapi terpaksa memanggil Nabi dengan nama Rasulullah. Pura-pura aja. Qala ma kunta tuhaddisu bihi nafsak. Apa yang kamu pikirkan di hatimu? Kanjeng Nabi kan paham, ini orang penuh kebencian. Wong wali saja bisa menerawang hati orang, apalagi Nabi ya kan. Qala la syai'a. Enggak ada Kanjeng Nabi. Kuntu adzkurullah azza wajalla. Saya sedang zikir kok. Padahal nguntit itu dalam rangka membunuh, ngakunya sedang zikir. Kanjeng Nabi ditipu, ini baiknya Kanjeng Nabi. Ditipu itu tidak marah, malah tertawa. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi tertawa. Mungkin tersenyum atau bagaimana. Summa qala istaghfirillah. Ayo mohon ampun yang Gusti Allah. Setelah begitu Kanjeng Nabi memegang dadanya Fudulah, dipegang dadanya, seret, hatinya langsung tenang. Nah, beliau menceritakan kejadian ini, Fudulah ini. Wallahi ma rafa'a yadahu an sadri hatta ma min khalqillah syai'un ahabbu ilayya minhu. Demi Allah, beliau Kanjeng Nabi tidak mengangkat tangannya dari dadaku kecuali tidak ada seorang pun, satu pun makhluknya Gusti Allah yang paling saya cintai melebihi beliau. Tidak ada. Hanya dengan diusap, full benci menjadi full cinta, super benci menjadi super cinta. Sesuai hadis tadi yang kita sampaikan di Muqaddimahnya Dalil Khairat, derajat kufur itu kan sesuai derajat bencinya kepada Kanjeng Nabi, derajat iman sesuai derajat cintanya. Nah ini berarti dia itu derajat kufurnya tingkat tinggi, wong pengen membunuh. Bukan hanya kafir biasa ini, pengen membunuh, dendam dan seterusnya. Derajat kufur sih wis masya Allah. Cara stadiumnya itu sudah sangat stadium 100 atau berapa. Tapi dalam sekejap barokahnya yadun Nabi dirubah menjadi orang yang makhluk yang paling dicintai itu malah Kanjeng Nabi. Berarti ini tingkat iman sing tertinggi kan. Loh, iman yang sempurna itu kan kalau sudah bisa memposisikan baginda Nabi SAW melebihi siapapun cintanya, melebihi keluarga, anak, saudara, teman, istri, suami, orang tua, bahkan melebihi diri sendiri, itu baru sempurna kan. Nah ini begitu, hanya dalam sekejap. Hanya kalau saya itu kalau lihat cerita ini, masya Allah, ingat di Burdah itu ada kam abroat waswiban bilam sirohatuhu wa atlaqat aribam miribkotil lamami. Sering sekali Kanjeng Nabi dengan sentuhan tangannya menyembuhkan orang yang sakit atau menyembuhkan orang yang gila. Ya ini kan agak gila ya, gila lah, sama benci banget sama Kanjeng Nabi, sakit hati, hatinya kan sakit, diobati dengan sentuhan, makanya masya Allah. Kalau kam abroat wasiban bilam sirohatuhu wa atlaqat arribam miribqatil lamami, kita itu kalau baca burdah pas itu sambil membayangkan, berharap moga-moga walaupun dalam mimpi, siapa tahu kita nanti dipegang dadanya langsung kolbin salim, bersih hatinya. Itu yang kita harapkan. Cinta, benci langsung jadi cinta dalam sekejap. Ini masya Allah. Jadi ya banyaklah cerita seperti, ada lagi sahabat Syaibah itu juga begitu.